Bismillahirrahmanirrahim. Saudara seiman hafizakumullah, terima kasih Anda masih bersama Radio Darussalaf FM, Istiqomah memperjuangkan sunnah di atas manhaj salaful ummah. Selanjutnya kita akan simak kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Ahmad Khadim hafizahullah ta'ala dengan tema Mewaspadai syubhat dalam manhaj. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang perlu kita renungkan dan kita sadari, sekaligus kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang hanya memberikan nikmat kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang sangat luas dan sangat banyak yang tidak mungkin satu orang pun di dunia ini mampu membatasi dan menghitungnya. Yang itu semua menuntut agar supaya kita benar-benar berusaha dan berjuang untuk mensyukuri nikmat tadi. Tentu dari kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada siang ini adalah nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehat ini dan kelonggaran waktu ini kita pergunakan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala terjauhkan dari orang-orang yang lalai dan menyepelekan dua nikmat tadi, sehat dan kelonggaran waktu. Demikian pula kita ditolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hambanya yang mampu mensyukurinya dengan mempergunakan nikmat tersebut di atas apa yang Allah ridho dengannya dan yang Allah cinta atasnya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala,
niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, dan sungguh manusia ini zalim, aniaya dan kafir, kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam Taisir Karimur Rahman bahwa termasuk tabiat manusia itu adalah zalim akan diri mereka, illa man hadahullah, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sunnatullah bahwa manusia ini amat sedikit yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadi syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari hamba-Ku yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sulaiman bin Dinar rahimahullah menyatakan, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan atas hambanya, nikmat-nikmat tersebut, namun nikmat-nikmat yang Allah berikan itu tidak mampu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baliyah. Itu sebuah musibah dan fitnah buat kalian, pemeran buat kalian. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan yang tiada tara ini, yang luas dan yang sangat banyak ini, akan menjadi hujjah bagi dia, atas dia, akan menjadi bumerang atas dia ketika dia tidak mensyukurinya. Baliyatun alaih wal'iyadu billah. Namun sebaliknya ketika dia mensyukuri, maka Allah akan menyiapkan sekian kenikmatan yang berikutnya, akan ditambah oleh Allah dari sebuah kenikmatan dari kenikmatan yang lain ketika dia mampu mensyukurinya. Oleh karena itu, waktu beberapa saat ini di majelis ini, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya menjelaskan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan aqwal para ulama salaf yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui bimbingan-bimbingannya. Baik itu belajar materinya apa, bahannya apa yang kita belajar ini, ataupun gurunya siapa, sehingga tidak salah dalam memilih hidup, tidak salah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah di dalam melangkah dan menentukan dan mengambil ilmu ketika hidup di dunia ini sampai dia meninggal, na'udzubillah, urusannya panjang. Urusannya panjang. Sudah Allah siapkan kenistaan-kenistaan, azab dan neraka di balik itu, tatkala dia memilih jalan lain selain jalan yang Allah ridhoi dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada bab yang mungkin antum tahu semua, mewaspadai syubhat, kerancuan-kerancuan dalam mensikapi
yaitu manhaj-manhaj dan pemikiran-pemikiran sesat, maka kita akan berusaha untuk menjelaskan bahwa ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus siap tunduk akan apa yang Allah terangkan, jelaskan, dan akan apa yang telah Rasulullah SAW juga terangkan dan jelaskan. Ketika kita menginginkan menjadi orang yang selamat dunia akhiratnya. Ikhwati fi din, a'azani wa azakumullah. Mempelajari ilmu yang paling afdol telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, bahwa fa'afdalul ulum, kata beliau rahimahullah, fi tafsir al-Quran wa ma'ani al-hadith wal kalami fil halal wal haram ma kana ma'furan 'ani as-sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim. Seutama-utama ilmu yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan makna-makna hadis. Dua kalimat ini kalau dijelaskan sehari dua hari, ketika mereka salah dalam dua perkara ini, ketika mempraktekkan maupun memahaminya. Syekh Albani rahimahullah misalnya, ketika beliau membantah sebuah aliran sesat Hizbut Tahrir, kata beliau, seluruh sekte yang ada dan aliran-aliran kelompok-kelompok ini pada mengaku kami ini di atas Al-Quran dan Sunnah, kami ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka kumandangkan. Tapi mereka tidak mau mengakui dan menjalani prinsip yang ketiga, bahwa di samping kita meyakini dan mengakui Al-Quran dan Sunnah itu ala fahmiman, siapa yang memahaminya? Nah, disinilah berjatuhan mereka, disinilah berguguran mereka. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir, semua aliran-aliran sesat ini jatuh di sini di antaranya. Salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Karena tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat tabi'in. Dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Ini masalahnya. Sehingga tidak heran kalau ada satu dai. Nah, jadi dai ini khutbah Jumat loh ini, khutbah Jumat, menyatakan Rasulullah SAW telah bersabda, la tusallil mar'atu la tusallil haid illa bihimar. Jadi bapak-bapak kaum muslimin katanya, karena ahli dalam bidang hadis, nah, tidak boleh sholat wanita haid kecuali pakai kerudung. Artinya kalau pakai kerudung maka boleh. Itu kejutan. La haula wala quwwata illa billah. Setelah saya negur, tadi
itu dimaknai tidak boleh sholat wanita yang haid kecuali pakai kerudung. Artinya kalau pakai kerudung maka boleh. Siapa yang memahami itu? Oh iya, seperti itu. Lalu terus mau terjemahkan apa? Bukan apakah ada ulama yang Bapak ikuti? Ya seperti itu. Seperti itu maksudnya? Ya kan artinya gitu. Oh artinya gitu. Iya. Ya gitu. Yang kami ketahui dari pelajaran-pelajaran taklim yang kami ikuti, maksudnya itu ialah tidak boleh wanita haid, berarti wanita yang sudah balik itu sholat itu pakai khimar, pakai kerudung. Oh, fikih itu luas. Itu jawabannya. Fikih itu luas. Begitu. Ada dai yang lain terus bermuncul, dai yang lain menyatakan bagaimana? Ketika Rasulullah menyatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Hendaklah ditalkin mayat-mayat kalian dengan menggunakan la ilaha illallah. Tahu antum difahami apa? Jadi bapak-bapak mulai dari rumah sampai ke kuburan itu ditalkin dengan bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mauta itu mautun, mayit jamak maut. Jadi kalau sudah mati, ya itu maksudnya dari rumah ke kuburan. Sehingga mereka baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dari rumah ke kuburan itu pakai hadis itu. Apa antum bayangkan? Dai. Begitu. Nah, padahal yang dimaksudkan bukan itu. Nah kalau ditalkin kemudian menjawab ya apa kira-kira mayitnya? Sebagian di kuburan ditalkin la ilaha illallah. Jawab la ilaha illallah. Bubar itu orang yang takziah itu. Itu maksudnya ketika sudah mau meninggal. Ditalkin itu. Begitu para ulama salaf, para rasul, sahabat dan semuanya memahami demikian. Dari ahlu sunnah. Tidak ada yang ruwet seperti mereka yang ruwet. Terus banyak hadis-hadis yang lain yang mereka pakai. Al-Quran. Apalagi sudah bab jihad. Waduh. Grup-grup khawarij ini. Nah, ikhwal muslimin ini pada berjatuhan kabeh sudah. Salah semua dalam memahaminya. Nah, begitu. Kenapa tidak mengikuti bagaimana yang sebenarnya? Ketika Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan apa? Bahwa seutama-utama ilmu itu adalah tafsir Al-Quran, makna-makna hadis, membahas masalah halal dan haram. Ini juga prinsip. Membahas halal dan haram, yang mana pembahasan halal dan haram sekaligus makna Al-Quran dan hadis itu ma'furon anis sahabah. Begitu, ma'furon anis sahabah. Ada asarnya, ada penjelasannya, ada perinciannya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in wa tabi'ihim, para tabi'in dan yang mengikuti mereka. Ini di sini kesalahannya kata Syekh Albani mereka ini rahimahullah. Naam. Ikhwati biddin azan wa azakumullah. Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan al-ilmu itu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama kana ghairu dzalika falaisa bi'ilmin. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ilmu itu adalah keterangan, penjelasan, keyakinan, akidah, amalan, perbuatan, ucapan, iman yang datang dengannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan ilmu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fahuwa min waswasati syaitan. Ilmu itu adalah yang ada haddatsana sanadnya sampai kepada Rasul, sahabat,
Itu ilmu. Selain itu was-wasnya syaitan. Ya. Jadi mereka ini diwaswasi syaitan. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma talfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidaklah apa yang mereka lafazkan dari sebuah ucapan kecuali padanya ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat semuanya itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, ya sudah. Salah dalam memahami fatwa-fatwa ulama. Sengaja atau tidak, yang jelas mereka salah. Begitu. Su'ut tasarruf. Jelek. Batil di dalam berucap maupun berbuat. Gegabah. Sisi yang lain, ada yang kepingin tampil. Pokoknya kepingin tampil beda. Kepingin diperhatikan masa. Hubbuz zuhur. Sisi yang lain mereka kepingin menang. Kepingin mengalahkan yang lain. Kepingin debat ulama. Kepingin debat orang bodoh. Itu yang terjadi. Dengan berbagai macam bentuk talbisat iblis, kerancuan iblis dan khutuwati syaitan ini, mereka berjalan di atasnya. Antum tahu, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, naam, ilmu yang tidak bermanfaat itu, na'udzubillah, ketika orang itu menuntutnya dalam rangka untuk berbangga-banggaan, untuk sombong, dan untuk kepingin terkenal, tenar, kepingin diangkat di dunia ini, na'udzubillah, dan untuk mendebat ulama sekaligus menjatuhkan orang-orang jahil. Niatnya itu. Apa kata Rasulullah SAW sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dan Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Rasulullah SAW menyatakan apa? Anna man talabal ilma lidzalika fannarun nar. Orang yang menuntut ilmu karena tujuan itu, neraka yang paling berhak buat dia. Saya katakan tadi di awal bahwa seorang menuntut ilmu, jika tidak sesuai dengan apa yang Allah terangkan, Allah inginkan dan Rasul jelaskan, akibatnya kan fatal, urusannya kan panjang. Bisa neraka Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Sebenarnya kita semua ini telah membaca surat Al-Fatihah dan minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua kaum muslimin membaca ketika dalam salatnya. Terkhusus kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, ya Allah. Kita minta kepada Allah SWT agar supaya kita itu bisa dan mampu untuk mengikuti dan menapaktilasi jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu Allah sebutkan dalam ayat lain, surat An-Nisa di ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulah, na'am wa rasulah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan mereka itu adalah sebaik-baik sahabat. Itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Merekalah orang-orang yang Allah beri kenikmatan atas mereka jalannya itu, yaitu mereka para nabi. Kita minta kepada Allah agar supaya ditunjukkan oleh Allah jalan seperti mereka. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, dijelaskan ketika ada seorang bertanya kepada Abul Aliya Ar-Riyahi, seorang tabi'in, kibaru tabi'in. Tanya tentang Siratal Mustaqim di surat Al-Fatihah itu. Siapa dan apa Siratal Mustaqim itu? Kata penanya ini kepada Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullah. Dijawab, Siratal Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kaget seorang ini. Siratal Mustaqim ialah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Istaghrab. Jadi ajib, apa benar itu jawabannya ya? Gitu loh. Merasa aneh. Untuk mentakkid jawaban ini benar atau tidak, tanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, tentang apa itu Siratal Mustaqim, dijawab oleh beliau. Nah, begitu anak mendengar bahwa Siratal Mustaqim adalah yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa kata Hasan Al-Basri? Shadaqa wa nasah. Benar. Dan dia telah menasihati kamu. Benar. Jadi ikhwati biddin, azza wa azakumullah. Seperti itulah mulianya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar. Tapi orang Syiah Rafidah, na'udzubillah min dzalik, mengkafirkan kedua sahabat yang mulia ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah Al-Kabair, aliran sesat ini semua pendusta. Bayangkan, yang paling dusta Syiah Rafidah. Apa? Allah ridho masalahnya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi man? Siapa yang memahaminya? Dipahami sendiri. Ini masih banyak nanti akhirnya ayat dan hadis yang menjelaskan akan betapa banyak orang-orang yang menyimpang dan memalingkan dari maksud yang sebenarnya tentang ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari aliran sesat individu, kelompok-kelompok yang ada ini. Nah, kenapa? Karena mereka salah jalan. Mereka salah jalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah di ayat ke-100, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwalun," dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan mereka surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita lihat bagaimana para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini. Misalnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' Ahkamil Quran, kata beliau, "Nassal Quran
ala tafdili sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Al-Quran telah menegaskan, mengenaskan nas dalil hujjah tentang keutamaan as-sabiqin al-awwalin. Antum perhatikan tentang keutamaan as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Siapa mereka ini? As-sabiqun al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Siapa itu? Kata beliau, humul ladzina shallu ila qiblatain. Naam, mereka adalah orang-orang para sahabat yang sholat di dua kiblat. Baitul Maqdis dan Ka'bah. Begitu disampaikan oleh siapa? Tafsir ini oleh Sa'id ibn Musayyib dan sekian para tabi'in yang lainnya dan sekian para ulama yang lain. Wa ta'ifatun. Demikian pula ashab Syafi'i dan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menafsirkan ayat ini, humul ladzina syahidu bai'atar ridwan wahya al-Hudaybiyah. Mereka as-sabiqun al-awwalun itu ialah mereka yang melaksanakan bai'atur ridwan di al-Hudaybiyah. Itu disampaikan oleh siapa? Muhammad bin Ka'ab, Atha bin Yasar. Naam, bahwa mereka juga adalah ahlul Badar. Para sahabat yang seluruhnya ikut perang Badar. Naam. Dan sepakat para ulama bahwa mereka yang berhijrah ke Madinah dari Makkah sebelum perubahan kiblat itu, mereka adalah termasuk muhajirin awwalin. Tidak ada khilaf para ulama. Para muhajir al-awwalin. Adapun yang paling afdol di kalangan mereka, di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, sebagian disebutkan oleh Abu Mansur al-Baghdadi at-Tamimi. Naam, kata beliau, jelas khulafa'ur rasyidin. Yang empat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian 6 sahabat yang lain yang mubasysyirin bil jannah, yang diberi kabar gembira masuk surga. Naam. Kemudian para sahabat yang ikut perang Badar. Ini semua yang paling afdal tadi. Urutannya kata beliau. Khulafaur Rasyidin, 6 sahabat yang diberi kabar gembira termasuk Abdurrahman bin Auf, Talha dan yang lainnya itu. Kemudian juga para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian para sahabat yang gugur yang ikut perang Uhud. Dan kemudian mereka yang ikut bai'atur ridwan tadi itu. Ini kalau ditanya yang paling afdal dari mereka. Ini semua disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang as-sabiqun al-awwalun yang Allah ridhoi itu. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat surat At-Taubah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Kata Ibnu Katsir, faya wail, celaka siapapun yang membenci para sahabat atau mencela para sahabat, celaka. Nah, lebih-lebih yaitu sayyidus sahabah setelah Rasul, dan yang terbaik dari sahabat dan terafdal dari sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syiah itu kalau lewat makam Rasul meludah gitu. Ngelihat makam siapa? Abu Bakar. Meludah. Alhamdulillah.
Makanya kata Syekh Ubaid rahimahullah, Syiah Rafidhah ini la syakka fi kufrihim. A'ni ulama'ahum. Ulama'nya mereka itu enggak ada keraguan tentang kafirnya. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Berat. Dan na'udzubillah baru-baru ini juga demikian, Syiah yang Houthi yang ada di Yaman itu juga demikian. Na'udzubillah min dzalik. Itu anjing hitam itu dikubur setengah badan, dilempar, katanya mereka ini merajam Aisyah radhiyallahu anha. Syiah Rafidhah na'udzubillah, keji mereka. Terdusta, paling dusta, menghalalkan dusta. Halal dusta itu kata mereka. Hati-hati antum. Banyak di negeri kita ini gentayangan mereka terus menyebarkan virus-virusnya karena mereka itu punya ini manhaj tadi ya pura-pura. Dan dusta halal ini masalahnya. Naam. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Syiah Rafidhah wal iyadu billah. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, man abghada syai'an min wahidan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Yang benci ada satu sahabat kufur dia. Ikhwati fid din, azin wa jazakumullah. Naam. Mereka adalah aliran dan kelompok yang hina rendah Rafidhah. Wal iyadu billah, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Naam. Wa hadza, kata Ibnu Katsir, yadullu ala anna uqulahum ma'kusah. Ini menunjukkan bahwa akalnya orang Syiah Rafidhah itu terbalik. Coba akalnya terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Fa aina haula bil iman bil Qur'an, min al iman bil Qur'an? Mana mereka iman terhadap Al-Qur'an? Mana mencerca para sahabat Rasulullah SAW, terutama yang paling mulia. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman. Naam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Kami berbincang-bincang bahwa sebaik-baik manusia umat Rasul ini setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Rasul di tengah-tengah kami. Kalau dalam ilmu mustalah, lafaz kunna itu hukumnya rafa. Rasul di situ, di tengah-tengah mereka. Yaitu dikafirkan, na'udzubillah. Ikhwati fid din, azan wa jazakumullah. Naam. Syekh Muhammad Asy-Syankiti rahimahullah, Muhammad Amin Asy-Syankiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran menjelaskan tentang surat At-Taubah tadi itu. Naam, kata beliau, fi hadhil ayatil karimati bi anna alladziina taba'u as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar bi ihsan annahum dakhalu ma'ahum fi ridwanillahi ta'ala wal wa'di bil khulud fil jannah wal fawzil azim. Nah, dalam ayat ini kata beliau bahwa orang-orang siapapun dari kaum muslimin yang mengikuti as-sabiqin al-awwalin yang tadi dijelaskan, yang mengikuti as-sabiqin al-awwalin tadi itu dari kalangan muhajir dan ansor dengan baik, maka masuk dalam kategori bersama mereka yang Allah ridhoi. Dan juga diberi janji oleh Allah untuk kekal di surga dan keuntungan yang besar yang mereka dapati. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Tidak dibatasi sahabat saja. Sahabat itu tolak ukur. Yang mengikuti sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, siapapun setelah itu, maka dia bersama mereka, masuk dalam kategori mereka. Dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, azan wa jazakumullah. Inilah
manzilah sahabat, posisi sahabat. Karena mereka ini muridnya Rasulullah langsung, yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Naam. Imam As-Sa'di misalnya rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau, as-sabiqun al-awwalun humul ladzina sabaqu hadhil ummah wa badaruha lil iman wal hijrah wal jihad wa iqamatid dinillah. Mereka as-sabiqun al-awwalun, mereka yang mendahului dari umat ini dari sisi apa? Dari sisi segeranya mereka beriman kepada Allah, hijrah, jihad, dan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka para muhajirin yang mereka keluar dari kampung-kampung mereka dalam rangka untuk mengikuti, mengharap karunia dari Allah dan ridhonya, dan membela agama Allah, dan membela Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Humus shadiqun. Nah, sahabat Ansor juga demikian, mereka sahabat yang mulia yang betul-betul membela dan membantu sahabat muhajirin tanpa pamrih. Sekalipun mereka kondisinya butuh. Nah, tapi mereka tetap membantu mereka. Nah, mereka dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar dalam hal apa? I'tiqad, akidahnya, akwalnya, amalannya, perbuatannya. Mereka yang selamat dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mereka dapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Ikhwati fiddin, azan wa azakumullah. Di dalam Tafsir Muyassar karya para ulama Ahlus Sunnah, nukhbah minal ulama, kata tafsir tersebut, jadi para ulama berkumpul untuk menulis tafsir tersebut, ulama mu'asirin. Wa fi hadhil ayat, judulnya Al-Tafsir Muyassar. Wa fi hadhil ayati, kata mereka, tazkiyatun li sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, wa ta'dirun lahum wa thana 'alaihim. Wa lihadza fa inna tawqirahum min usulil iman. Dalam ayat ini terdapat tazkiyah, pembersihan, kemudian pujian Allah, kejujuran mereka. Nah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka menghormati mereka dalam posisi mereka sebagai sahabat Rasulullah SAW, tidak mencela, mendoakan tarahum atas mereka rahimahumullah radhiyallahu anhum pada mereka, termasuk usul prinsip dari prinsip iman. Ikhwati fiddin, azani wa zakumullah. Kita perlu banyak belajar dan mendengar bagaimana para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan tentang ayat dan hadis dan berfatwa untuk diikuti, bukan dibuat mainan dan dihantam untuk diadu ke ulama yang lain, diadu dan dijadikan permainan. Nah, tidak demikian adanya fatwa tersebut. Dan juga tidak mencari-cari rukhsah, keringanan. Karena itu termasuk ciri-cirinya zindiq. Ikhwati fiddin, azan wa azakumullah. Sesungguhnya seorang salafi Ahlus Sunnah mereka itu tidak mungkin ngambil ilmu dari asal-asalan, dari orang yang asal-asalan, nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu dia belajar dari siapa, nggak tahu ilmunya kayak apa, akhlaknya, agamanya, manhajnya. Bukan seperti itu. Tetapi mengambil ilmu itu dari Ahlus Sunnah yang mereka rusuh dalam ilmu sabat, terpercaya, bukan pendusta, yang jelas-jelas diakui.
Oleh karena itu, nasihat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup banyak dalam bab ini agar kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Nah, karena ketika jatuh salah, akibatnya fatal. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa surat At-Taubah tadi menunjukkan bahwa yang mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor itu Allah ridhoi. Dan di ayat lain Allah sebutkan dalam surat An-Nisa di ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang yushaqiqir rasul. Para ulama ahli tafsir menafsirkan banyak penafsiran tentang yushaqiq. Di antaranya yuharib, memerangi Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan apa? Yukhalif, menyelisihi Rasul. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Selain jalannya orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling, wa nusulihi jahannam wa sa'at masira, dan kami jebloskan ke jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillah. Ini yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa hukum mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin haram. Hukumnya haram. Dan kata beliau ini juga sebagai dalil bahwa ijma itu hujjah. Dan banyak dari para ulama yang lain menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ijma itu hujjah. Siapa orang-orang mukmin tersebut? Disebutkan oleh sebagian ulama mufassirin seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani. Naam, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, ai ghayra ma alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, selain jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwati fid din, a'adzana wa azakumullah. Urusannya saya bilang tadi panjang. Kalau sampai ayat atau hadis dipahami sendiri tanpa mengacu kepada sahabat dan tabi'in wa man tabi'in bi ihsan, bisa celaka, bisa neraka ujungnya, wal iyadu billah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu guru muridnya Rasulullah langsung, yang paling paham. Baik. Oleh karena itu, sekalipun itu juga masalah iman pun juga kita wajib beriman seperti imannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu, kata Allah, bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya orang Yahudi atau orang musyrik itu mau beriman seperti imannya kalian, kata Allah, kalian ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, pasti mereka dapat hidayah. Masalahnya apa? Kalau berpaling dari imannya seperti imannya sahabat, dari cara beragamanya dan memahami Al-Quran dan hadits itu tidak seperti sahabat, fa innahum fi syiqaq. Ini masalahnya, mesti mereka berpecah belah. Centang perenang sudah. Antum mau bicara siapa dari aliran sesat dan kaum-kaum yang ruwet ini? Mereka ini, ketika mereka tidak mau kembali kepada pemahaman salaful ummah. Nah, imma rebutan dunia, wa imma rebutan kepemimpinan, itu urusannya itu. Ya, ketika tidak kembali kepada Al-Quran sebagai paman sahabat,
setingkat Ali Hasan sama Salim Hilali berebut urusan dunia yang dikasih Ihya Turaf. Sampai si rapat 70 kali rapat. Salimnya nggak ngaku, Salim Hilali nggak ngaku itu dana dari Ihya Turaf mana untuk membangun markas Albani. Dunia. Sampai tahdir-tahdiran urusannya antara mereka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau memahami Al-Quran Sunnah seperti paman salaf. Perfitnah. Dia masuk ke dalam lubang fitnah. Nah, tahu antum? Semua ada datanya itu. Lengkap. Kata Syekh Bukhari, Salim Hilali ini maling dalam penulisan buku, kitab. Di depan anak ngomongnya. Ketika kita ziarah ke rumah beliau. Dan ditunjukkan. Begitulah. Yusuf Qaradawi nulis buku As-Sabru ala Dawil Kitab Sunnah. Terus sekian tahun yang lalu kata beliau. Beliau lihat di maktabah kok ada tulisan itu karya Salim. Didelok loh. Persis. Jiplak hanya ditambahin khotimah gitu aja. Haula wala quwwata setingkat itu. Udah ruwet sudah, ada karuan sudah. Nah, antum tahu ini, buku ini, Masya Allah, Syekh Ubaid membantah Ali Hasan kesesatannya. Nah, Ali Hasan yang diundang-undang oleh mereka itu. Diundangi, dipromosikan. Wah, linknya masuk kabeh. Yang ruwet-ruwet tadi itu. Yang tidak menghargai ulama. Yang debat ulama itu. Nah. Ya. Raddul al-alama Ubaid al-Jabiri ala qawaid Halabi al-Jadidah. Bantahan Syekh al-alama Ubaid al-Jabiri rahimahullah tentang kaidah-kaidah Halabi Hasan Ali Hasan al-Halabi tentang kaidah-kaidah yang jadidah, yang baru. Masya Allah. Ini siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Belum lagi Syekh Ahmad Bazmul. Sekian tabelnya. Sianatus Salaf. Sudah. Jangan ikut-ikut. Antum. Tinggalkan sudah. Kayak apa? Tahu kayak apa? Orang Jawa kayak apa? Buat apa? Nah, para ulama salaf itu a'lam wa ahkam wa aslam. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih alim, lebih bijaksana dan lebih selamat. Wadah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan apa? Unzuru amman ta'khudhu hadzal ilma fa inna ma huwa ad-din. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan ini dalam Al-Kifayah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Unzuru, lihat oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu, karena ilmu ini agama. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Al-Kifayah Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dinaka kata beliau huwa lahmuka wa damuka fandur amman ta'khudhu. Naam, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Dinaka kata beliau Ibnu Umar, hati-hati agamamu hati-hati kamu. Kalian hati-hati dengan agama kalian. Agama kalian itu lahmuka, dagingmu, wadamuka, darahmu. Lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Ambil dari orang-orang yang istiqomah. Mereka jangan ngambil orang-orang yang mencela-mencela, yang meruwet, miring. Jangan.
Kan begitu. Ikhwati fid din, azza wa jazakumullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Fa idza akhadhuhu min asgharihim wa syarrihim wa shirarihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik kalau mau mengambil ilmu dari akabirihim, para sahabat tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin, ahlus sunnah maksudnya. Kalau sudah seorang ini mengambil ilmu, belajar kepada asoghirihim, mereka asoghir itu yang rendah, dihinakan. Soghir adalah ahlul bid'ah, dan orang yang jelek dari mereka halaku, dia akan binasa, mereka akan binasa. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah ditanya, apa sih asoghir itu? Asoghir itu apa? Mereka itu, kata Ibnu Mubarak, alladzina yaquluna bi ra'yihim, orang-orang yang berfatwa, berbicara dengan akalnya, bukan dengan nas, bukan dengan hujjah. Nah, adapun ketika seorang mengambil ilmu dari yang kecil, nah meriwayatkan bukan soghir dalam kategori yang tercela ini. Makanya kata Ibnu Mubarak, al-asoghir min ahlil bid'ah. Imam Al-Alikai menyebutkan kaul ini dalam I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. As-Saghir itu maksudnya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyatakan apa? Wa huwa muwafiqun li ahlil bid'ah. As-Saghir itu memang pas ahlul bid'ah. Nah, begitu disebutkan dalam Al-I'tisam. Ikhwati fid din, a'azan wa azakumullah, kita perlu banyak hati-hati di dalam menimba ilmu. Di dalam menimba ilmu, hati-hati. Jangan salah langkah. Jangan menimba ilmu dari orang-orang yang mempermainkan para ulama Ahlus Sunnah. Jangan mempermainkan apalagi dari Ahlul Bid'ah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, perhatikan, dakhalan nasun naro min salasati abwabin. Dakhalan nasu an-naro min salasati abwabin. Manusia ini masuk ke neraka lewat 3 pintu. Pintu yang pertama syubhat. Ini apa? Syubhat. Kerancuan dalam pemikiran agama ini. Manhaj yang menyimpang. Manhaj yang jauh dari siratal mustaqim. Aliran-aliran yang jauh dari siratal mustaqim. Nah, ini yang mewariskan tasydid, keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Manhaj yang baru, pemahaman agama yang diada-adakan, dan mereka orang-orang yang masuk ke dalam perangkap sesat bid'ah ini semua akan melahirkan keraguan terhadap agama ini, dan berhak mereka mendapatkan ancaman dari nas.
Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Apa tadi? Pintu syubhat. Berbagai macam hembusan syaitan. Nah, di dalam memberikan sekian penjelasan, yang itu semua isinya syubhat. Isinya syubhat. Syaitan itu tidak mungkin akan menggiring manusia ini kepada surga. Tidak mungkin. Karena Allah larang untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Hendaklah kalian masuk dalam Islam secara total. Secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Al-Imam Mujahid rahimahullah dan Imam Qatadah menyatakan tentang ayat tadi, udkhulu fis silmi kafah. Kata beliau, udkhulu fil islami jami'an. Udkhulu fil islami jami'an. Antum tahu Imam Mujahid? Imam Mujahid ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Murid seniornya Ibnu Abbas. Beliau belajar kepada Ibnu Abbas tafsir itu per ayat ditanyakan tafsirnya apa. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddamah fi Ushul Tafsir. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup buat kalian. Masuk kalian dalam Islam secara keseluruhan. Diterangkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Naam, ay udkhulu fil islami bikulliyatikum. La tada'u syai'an illa al-islam yastau'ibuhu. Jangan kalian tinggalkan Islam kecuali Islam memayungi itu. Mencakup. Artinya ucapan kalian, perbuatan kalian, akidah kalian hendaklah terbimbing oleh Islam. Al-Islam huwa sunnah, huwa sunnah Islam. Apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan bagaimana para sahabat memahami, itu yang menjadi pembimbingan. Jangan mengikuti aliran-aliran yang sesat, manhaj-manhaj yang baru yang datang kepada kita dengan sekian propaganda tawaran, bahkan berbagai macam cara yang mereka tempuh. Ada yang halus sekali. Anda bilang halus sekali karena sambil mijet. Kehalusan, dipijet. Ada yang sifatnya premanisme. Nah, premanisme. Kita sikat. Ustaz ahlu sunnah udah sikat ya apa sih? Kita sikat mereka. Duluan. Ini duluan sikat. Sikat kabel loh. Sing iso nyikat ente tok apa? Kita laporkan loh. Pemerintah kita apa yang bisa ngelaporkan sekalian saja. Ini gaya-gaya apa preman? Nah, nanti akan kita bahas faktor yang ketiga ini. Tadi apa? Yang pertama adalah syubhat, kerancuan dalam agama ini. Lewat pintu itu manusia masuk neraka, naudzubillah. Yang kedua adalah syahwat. Yang kedua syahwat.
Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa fitnah yang paling besar menimpa umat ini kaitannya dengan syahwat adalah wanita dan harta. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan juga dalam Imam Tirmidzi. Naam, dalam Imam Tirmidzi rahimahullah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ini memiliki fitnah. Fitnah yang menimpa umatku, kata Rasulullah, mal, harta. Dan manusia ini memang cenderung akan cinta kepada harta. Innal insana li hubbil khairi la syadid. Manusia ini cinta kepada al-khair adalah al-mal. Khair adalah al-mal. Sangat manusia cinta dunia. Oleh karena itu jangan sampai syahwat tadi itu mengalahkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan menegakkan agama Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Jangan sampai. Dikarenakan memang surga ini, kata Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makarih. Surga itu memang dikelilingi, dikitari dengan sesuatu yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Ini. Sedangkan neraka, kata Rasulullah, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan syahwat, hawa nafsu. Ini pintu yang kedua. Dan panjang tentunya pembahasannya. Naam, silakan turaji antum murajaah di kitab-kitab yang lain dalam bab ini. Yang ketiga yaitu al-ghadab. Dakhalan nasun naro min salatati abwabin. Yang pertama tadi asyubuhat, yang kedua syahwat, yang ketiga al-ghadab. Emosional yang tak terkendali. Premanisme tadi itu. A'udzubillah min dzalik. Yang akan mengarah kepada permusuhan dan pembunuhan. Wal iyadu billah. Ini al-ghadab. Orang yang berani itu bukan berani bengok-bengok, kelahi ini itu bukan itu. Kata Rasul, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, orang yang katakan berani itu bukan berani dalam bergulat, bukan. Yang dikatakan berani saja itu yang mampu menguasai ketika marah. Ikhwati fid din, azan wa azakumullah. Nah, perlu kita ketahui bahwa para ulama adalah tempat kita bertanya dalam masalah yang kita tidak ketahui. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah dijelaskan oleh para ulama, maka kita yang menerima. Bukan mendebat, bukan memalingkan maknanya dari maksud yang sebenarnya. Ini penting untuk dicamkan sedalam-dalamnya dan koreksi diri. Siapapun dari kita. Naam. Dan itulah wasiat seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian, teliti diri kalian, hisab diri kalian ketika hidup di dunia ini
Apa yang keliru, apa yang salah. Taubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Jangan diterus-teruskan. Nah, agar kalian tidak masuk dalam definisi yang telah Rasul definisikan tentang dosa. Sebenarnya dia tahu ini batil, ini dosa, ini zalim. Tapi diterus-teruskan, ditutup-tutupi. Jangan. Kan begitu ketika Rasulullah ditanya, dari Nawas bin Sam'an tanya kepada anil khairi wal birri. Anil ithmi wal bir. Tanya Nawas bin Sam'an kepada Rasulullah tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Apa jawaban Rasul? Al birru husnul khuluq. Baik itu adalah akhlak yang mulia. Ini baik albir. Kata Rasulullah SAW. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yatali alaihan nas. Dan dosa itu adalah sesuatu yang kamu gak suka, yang bersarang dalam dadamu, yang ketika orang lain tahu kamu gak suka. Itu dosa. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yatali alaihan nasu. Dosa itu adalah, kata Rasulullah SAW, maha kabisuturi, sesuatu yang bersarang dalam dadamu. Keraguan, taruh dalam dadamu. Dan kamu nggak suka kalau orang lain tahu. Nah, maka tubuh ikhwan, bertobatlah kalian kepada Allah SWT. Jangan berkelanjutan. Barakallahu fiik. Begitu. Jangan mengira bahwa Allah tidak tahu. Dan jangan mengira bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan itu nggak ada yang mendengar. Nggak akan terbongkar, nggak terbongkar. Jangan mengira. Manusia mungkin bisa diakali sejenak, sesaat. Begitu kebongkar, gupu, bingung. Wah, kok iso? Kok bisa? Karu-karuan sudah. Nah, itu apa? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga menyatakan. Nah, tadi belum selesai. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian. Teliti diri kalian. Apa yang memang salah, tobat kepada Allah. Apa yang mengkeliru, cari yang hak. Terus seperti itu. Yang hak di atas sunnah pertahankan. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab oleh Allah SWT dari kiamat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum yaumul alab amal wala hisab, wal ghad yaumul hisab wala amal. Hari ini di dunia ini tempatnya beramal, bukan hisab. Hisab itu nanti di hari kiamat dan tidak ada amalan lagi nanti. Ikhwati biddin azza wa jazakumullah. Kita semua hendaklah semakin waspada dan belajar untuk ilmiah, bukan hawa nafsu, bukan syubhat bukan kemarahan, bukan itu yang dikedepankan, tapi ilmiah, hujjah, dalil. Enak kalau ilmu itu enak, pertanggung jawabannya jelas di hadapan Allah dunia dan akhiratnya. Nah, kalau syubhat, syahwat, emosional, ya itu. Jadi memilih teman yang baik, yang ahlus sunnah. Belajar juga kepada guru yang baik, ahlus sunnah yang benar, yang tidak menyimpang, yang tidak melancarkan syubhat-syubhat. Itu kalau kepingin selamat dunia akhiratnya. Nah, dan dijaga lisan. Lisan dijaga. Nah, karena itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Nah, ikhwati fiddin azza wa jazakumullah. Adzan jam berapa? Hah? Sekarang. Nah, itu. Khair insyaallah. Mungkin setelah salat zuhur nanti kita lanjutkan beberapa
kita akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Fauzan. Nah, seputar manhaj baru, seputar aliran sesat. Ya, apa kita mensikapi? Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menghukum dan bagaimana kita harus berbuat dan bagaimana kita berbicara. Insya Allah beberapa poin nanti akan kita sampaikan setelah sholat zuhur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.